Selamat sore Bapak, apa kabarnya nih Selamat Pak? sore, kabar baik Mbak. Alhamdulillah. Mbak Zera Pak? Mbak Zela. Zera? Zera. Iya. Jadi baik langsung aja nih Pak ya, mau tanya-tanya sedikit nih Pak. Jadi kan Bapak kurang lebih sudah memimpin Kabupaten Lahat ini kurang lebih 5 bulan ada Pak ya. Nah tentunya sudah banyak sekali percepatan pembangunan di Kabupaten Lahat ini Pak. Nah apa aja sih Pak kiat-kiat yang sudah Bapak lakukan dan tentunya stakeholder lakukan nih Pak ya untuk mempercepat pembangunan Kabupaten Lahat Pak? Baik. Kalau kita mau bicara terkait kiat-kiat pembangunan, tentunya kita harus selaras dengan program pemerintah, Bapak Presiden, Gubernur, Bupati Wali Kota sampai dengan tataran desa. Sehingga pembangunan antara pusat dan daerah itu selaras atau sinkron. Nah itu disampaikan oleh Pak Jokowi pada saat rapat Musrenbangnas kemarin di Jakarta. Beliau menyampaikan bahwasanya program-program pemerintah pusat dan daerah itu harus sinkron. Contoh misalnya pemerintah pusat membangun waduk, pemerintah kabupaten kota harus membangun irigasi menuju sawah-sawahnya, sehingga konstelasinya itu nyambung. Jangan pusatnya membangun A, yang daerahnya membangun C, D, dan selanjutnya. Jadi harusnya membangun A juga, A1, A2, dan A3. Nah, selanjutnya dalam membangun suatu wilayah, kita harus memperhatikan unpotwill, analisis potensi wilayah di kabupaten atau tempat kita berada. Apa potensi yang ada di Kabupaten Lahat itu harus kita ketahui secara maksimal, sehingga potensi yang ada itu bisa kita kelola dengan baik sehingga menghasilkan buat kesejahteraan masyarakat, buat pembangunan Kabupaten Lahat. Lahat memiliki tempat wisata yang luar biasa. Kemarin saya sudah minta tolong kepada para OPD melalui Pak Asisten. Pak Asisten saya bilang minta tolong buatkan tim percepatan pengembangan pariwisata sehingga menggunakan manajemen kolaboratif, OPD bekerja sama, saling bahu membahu bekerja sama. Yang tadinya dibangun oleh satu OPD Dinas Pariwisata sekarang dibantu atau keroyokan secara gotong royong oleh seluruh OPD. Kita tinggal tentukan spot-spot wisata mana yang akan kita kembangkan dan intervensi OPD itu kepada tempat-tempat wisata tersebut. Nah inilah yang disebut dengan manajemen kolaboratif. Dan selanjutnya untuk membangun suatu kawasan itu tentu harus ada namanya perencanaan yang strategis. Kita harus tentukan perencanaan-perencanaan yang dasar. Contoh misalnya kesehatan, pendidikan itu wajib kita penuhi karena itu amanat Undang-Undang Dasar. Nah tidak ada lagi anak-anak sekolah yang tidak bisa sekolah, yang tidak bisa pergi ke sekolah karena alasan tidak ada transportasi. Tidak ada lagi alasan anak sekolah karena tidak bisa bayar uang sekolah. Itu harus dipastikan dulu. Pastikan dulu main course-nya itu dipenuhi. Utamanya dipenuhi. Nah setelah itu baru sekundernya. Nah sekunder menunjung dari main core-nya tersebut. Banyak lagi kiat-kiatnya kalau mau kita bicara terkait pembangunan seru. Tapi ya sedikit banyak saya bisa bercerita kepada Mbak Zera seperti itu. Iya, keren banget sih Pak. Emang kayaknya ini banyak sekali yang bisa dijabarkan lagi Pak ya. Iya. Jadi pertanyaan selanjutnya nih Pak, gimana nih menurut Bapak konsep pameran di ulang tahun Lahat yang ke-155 tahun ini Pak? Ya. Alhamdulillah saya lihat konsep pembangunan pameran pembangunan di Lahat ini sangat luar biasa. Mantap Pak ya. Mantap, saya tidak nyangka OPD ini membuat pameran sekeren ini. Ya, karena di masing-masing stand itu ada hal yang baru menurut saya. Saya datang ke stand tadi di Dharma PKK, terus Dharma Wanita, terus juga tempat perempuan anak. Itu menampilkan ciri khas yang berbeda. Dan juga saya tadi ke Bank Sumsel, Bank BRI, terus Polres, itu memiliki kelebihan keunggulan masing-masing berdasarkan tugas dan fungsi mereka. Nah ini harus diketahui oleh masyarakat. Masyarakat kita harus tahu, ternyata pemerintah itu sudah banyak melakukan hal, tetapi mohon maaf, karena sosialisasi, packaging dari informasi kepada masyarakat itu tidak secara berkelanjutan, tidak terprogram dengan jelas, sehingga masyarakat itu tahunya yang hal-hal negatif. Padahal hal-hal positif itu perlu kita gaungkan. Nah itulah yang diperlukan namanya sinergisitas. Sinergisitas antara stakeholder yang ada. Iya Pak.
Baik Pak, mungkin terakhir Pak ya, pesan-pesan yang bisa Bapak sampaikan nih Pak, harapannya sedikit aja nih Pak, mungkin bisa Ya, Kabupaten Lahat. alhamdulillah pada usia Kabupaten Lahat 155 tahun perayaan yang ke-26 ini, Lahat semakin hari semakin menunjukkan pertumbuhan yang sangat luar biasa. Contoh pada hari ini kita stunting di angka 7,8%. Di provinsi kita peringkat 1 penurunan stunting. Di nasional kita sudah melampaui target. Nasional 14%, kita 7,8%. Nah, ini menunjukkan bahwasanya Lahat berkemajuan. Lahat memiliki potensi yang sungguh luar biasa untuk meningkatkan pertumbuhan capaian-capaian nasional yang ada. Nah, menurut kita ke depan dengan semangat bersama membangun Lahat berfaedah, bermartabat. Mantap. Sebenarnya seru banget ya Pak ya, karena mungkin waktu kita sangat-sangat terbatas nih Pak. Mungkin sampai sini aja. Terima kasih banyak Bapak atas waktunya. Mungkin kita nanti bisa ketemu berbicara kembali di Dinas Kominfo Bapak ya. Ya, terima kasih banyak Dinas Kominfo, tetap semangat, Iya Bapak. jaga kompak, jaga sinergitas. Ya.